Eh, Sekarang kesibukan apa, Mas Jody? Saya melihat podcast unpacking. Salah satu ya. Saya ya, salah satu yang paling saya ikutin terus, Ya, dan saya sebagai satu generasi yang beruntung iya, melihat perubahan peradaban manusia. iya, Iya kan? Saya lahir tahun 49, benar. mulai tumbuh, semua masih manual. Iya, Handphone awalnya segede briefcase itu, bawa, ya, bangga loh kita punya itu. iya, Sekarang udah satu handphone yang bisa lengkap dengan semuanya. So toko kaset itu pun kalah banyak. iya, Udah nggak perlu lagi. Itu perubahan luar biasa. Belajar semua, bisnis juga iya, berubah luar biasa. iya, Jadi melihat perubahan ini, ya terjadilah. Ada dua produk, proses teknologi atau hilirisasi kalau Pak iya, Prabowo program yang saya ini kan produk teknologi. iya. Ini berkembang terus, dan ini yang harus kita pelajarin. Dan tentu geopolitik terjadi gejolak konflik yang luar biasa. Ketika masa Orde Baru, ya, itu kan nggak mudah itu melahirkan sebuah grup yang namanya Kantata Takwa dengan lirik-lirik yang penuh dengan nuansa kritis Iya, terhadap situasi negara kita pada masa itu, iya, apalagi terus kolaborasi dengan Rendra. Yang iya, Rendra ini kan paling dimusuhin juga kan. Seniman dan budayawan yang paling tidak disukai oleh pemerintah pada masa itu. Nah, itu kesannya Mas Jody bagaimana itu pada masa itu? ya. Saya ketemu Rendra, lalu ketemu teman-teman Jabu, nah Jabu ketemu Iwan. Iya, Ya, karena di bawah Sofyan Ali kita bikin album Mata Dewa itu. iya, iya. Bagus, Mata Dewa nggak terlalu keras. Mulai ketemu Rendra, Jabu, Iwan, saya ngumpul di bengkel. Mereka minta saya Masenas, saya jadi Masenas, penyandang, pemayung kegerakan itu. Iya, Dibilang oleh Mas Gunawan Muhammad Tempo, iya, Masenas itu. Sebutan orang Romawi. iya, Ya, saya dukung, dan saya harus mendengarkan. Ya, asal saya bilang kritikin pemerintah yang dengan kepatutan. Karena ini mayoritas presidennya dan rakyatnya orang Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, itu perlu kepatutan gitu. iya, Gitu. Jangan terlalu frontal. iya, iya, Mereka sepakat. Ya udah, saya lahirlah suami yang pertama. Ada bongkar pintu, iya. udah gitu. Ah, ah. Saya sering dipanggil Pak Beni aja, Oh ya, Beni Mutani. Tapi nggak apa-apa. ya, Itu maksudnya apa, Cud? Saya jelaskan. Yang mau dibongkar apanya? Saya jelaskan. Jadi iya, aku iya, kadang orang pikir dekat banget sama Beni Murtani, padahal saya tuh dipanggil iya, ini untuk dia diajak komunikasi dengan beliau. iya. Antara dipanggil dengan interogasi tipis itu mas. Pak Beni ini pinter main musik, Oh ya, kebetulan. Orang kan taunya mukanya kayak tank gitu ya. iya, iya, Tapi kan beliau itu uh, seniman, ngerti soal seniman lah. Main piano iya, cukup iya. Wah, pandai, luar karena biasa ya. ibu beliau tuh guru piano juga gitu loh. Jadi nyambung sama saya. Saya suka ditanyain Mas Hendro, lalu ngapain sih lama banget di kamar itu? Kita dipanggil sebentar-sebentar gitu. Itu ngomong musik. Iya, Itulah. Ya terus berjalan. iya, Dan itu berkembang terus sampai akhirnya sepakat lagi kita melahirkan Kantata Takwa. iya. Itu yang tahap selanjutnya ya. Selanjutnya itu Waktu kantata takwa itu kan nampaknya agak lebih keras dikit ya. lebih sangat, karena situasinya juga Iya, beragak lain. iya. Tahun Tapi saya sembilan, tidak pernah
tegur sama Pak Harto tuh enggak. Iya, iya. Beliau enggak. Masih ada hubungan keluarga sama Ibu Tin barangkali ya? Ya kerabat di keluarga besar Mangkunegaran. Iya, iya. Gitu. Ya artinya kan ngobrolnya sudah ngobrol biasa aja kan? Iya, jadi ya nggak apa-apa. Dan Ibu Tin itu tidak anti terhadap musik saya. Malah sering kalau lagi acara lebaran, Pintu, gitu. Malah beliau, jadi saya malah, jadi beliau paham musik. Jadi enggak, ya Pak, kalau Pak Harto kan, kalau ada sesuatu yang kurang baik, mungkin dapat laporan yang kurang baik gitu, soal misalkan kita habis berkelahi gitu. Kalau saya ke rumah rumah Sigit tuh, putar nyalami sambil cemberut gitu, aku udah tahu mesti ada something wrong with me. Gitu-gitu aja, tapi nggak pernah. Pak Harto kan halus, jadi nggak pernah temannya anak-anaknya ditegur gitu, enggak. Yang seusia dengan Mas Jody memang Sigit ya? Sigit, iya. Yang lain Mbak kan Tutut, hampir Mbak Tutu Mbak ya. Tutut. Yang saya panggil Mbak itu cuma Mbak Tutut. Yang lain lebih muda dari saya. Iya. Tapi kan dulu tuh semua orang tahu lah ya. Artinya mungkin Pak Harto juga tahu, ya, Iya. Pak Beni tahu, makanya Mas Jody yang dipanggil. Karena mungkin mereka tahu ini pasti walaupun tidak semua barangkali, tapi sebagian besar biaya dari Kantata Takwa Suami ini pasti dari Mas Jody ya. Saya semua. Oh semua ya? Dan saya mengaku, Iya, saya biayain supaya tersalur lah. iya, Supaya, ya kayak begini. Yang Pak Ben, sampaikan Bapak. Kalau saya kan dianggap selalu sama beliau kan, ya kayak anaknya atau anak kecil. Paling diajak ikut mancing. Sama Pak Harto. iya, Sama Mas Sigit, Tommy mancing. iya, iya, Wah seneng juga mancing ke laut selatan gitu. iya, Mancing aja, tapi kan dianggap anak-anak kita. Kawan sama putra-putri beliau. Jadi kalau supaya didengar gitu kan, ada apa, saya sering bergaul dengan Rendra. iya. Sama Rendra diajak ke rumah Mohtar Lubis. Ketemulah bapaknya Mas Bowo, Pak Mitro gitu. Iya, gitu. iya, iya. You know? Jadi ya kita dengar semua. Jadi Rendra bilang saya, kamu jangan kayak apa, burung di sangkar mas. Jadi Raja Wali yang kita bikin lagu Raja Wali kan. Iya, Raja Wali Belantara. Gitu. Dengerin, iya, nggak apa-apa. Asal aja sopan aja. Kalau ngeritik kita, ya udah sepakat kita bikin yuk satu event kantata. Suara bersama itu kantata Kantata. dengan ketakwaan. Itu bahasa Yunani ya? Yunani, Greek ya? Greek yang dibawa ke Itali. Iya. Jadi Itali menjadi kantata. Kalau takwa ini? Kita Islam kita pakai Oh, jadi ada nuansa religiusnya ya? religius ya. Karena kita ya udah kita saya kan nulis lirik kantata takwa. Liriknya saya itu. Iya. Musiknya sama-sama Iwan Jabu, Yogi. Lirik saya nulis. Saya tanya, Gus, doa yang paling baik gimana, Duk? Aku ya mau pikirmu. Gimana kalau ngelawan setan pun nggak takut ayat kursi. Hafal nggak? Waktu itu belum hafal. Ya udah biar dibacain aja. Wah Gus tuh cerita apa itu ayat kursi. Oh, ya udah makanya kita di belakang lagu itu penutupnya doanya ayat kursi gitu loh. Iya. Dengan zikir ya udah. Ya itu jadi gimana Gus nanti kalau satu stadion berzikir, wah apa itu bergema itu. Itu kekuatan makrifatnya tinggi kalau kamu bisa menyuarakan kantata takwa dengan zikir seluruh stadion. Mau main di mana? Stadion utama. Doain ya Gus, moga-moga penuh. Ternyata memang benar penuh. Penuh ya. Nggak ada mobilisasi, itu partisipasi. Iya, karena kan memang di situ kan kumpul semua para musisi yang boleh dibilang pada masa itu cukup top lah ya. Iya, iya. Jadi apalagi ditambah ada orang seperti Rendra misalnya, iya kan, Iya. penyair
Ya mungkin Rendra itu kan terbatas juga. Iya. Kalau di Taman Ismail Marzuki penuh mungkin. Iya. Tapi kalau main di tempat yang lebih besar kan Iya. mesti diimbangi ada kolaborasi dengan musik ya. Iya. Gitu. Memang apa namanya, dengan padanya Rendra ini baca saja, lalu dengan masukan-masukan lirik dari Rendra, lagu kesaksian, lagu yang orang-orang kalah, Iya. terinspirasi dari ini petisi 50 yang kalah, gitu. Kita tulis saja, Iya, jangan iya, dihina, gitu-gitu. Hati yang mengenal dosa tak berdarah, tidak bercahaya. Menyayang kenakalan, menyamakan penyayang, mencoba mencap doa, berserahkan jalan menjadi serigala. Tapi ya saya Pak Harto nggak pernah manggil Pak Beni. Tapi nggak dimarahin, nggak dilarang, dan tidak boleh, kamu nggak boleh nggak main musik lagi, enggak. Jadi saya juga harus terima kasih ke Pak Harto. Setiap Lebaran saya selalu berbisik ke beliau, terima kasih Pak. Itu nikmatnya kalau kita dengan kritik tapi dengan santun ya. Santun. Nah, jadi Ya. komunikasi tidak putus. Yes. Kalau kritik dengan cara yang kasar ya, mencaci maki, itu kan susah berkomunikasi. Nah ini Mas Ruban yang saya harapkan adik-adik kita ini, karena melihat pertempuran konflik kampanye kita ini kan ada buzzer-buzzer yang lucu, ada buzzer yang santun, Iya, wah ada yang Kasar. selesai ini gitu kita tangkap Jokowi, gitu. Itu Iya. itu namanya malah makin kalah. Iya.